شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali menyampaikan ucapan kalimat syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat fardu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan sebagai ibadah pada pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh ini di antara dasar kajian tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di dalam ayat 1 ibu dan bapak, Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah? Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi pernyataan pertama dari ayat ini adalah menyatakan beruntunglah orang yang beriman. Orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat yang tidak kita lihat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab Injil, Taurat dan Zabur sebelumnya. Kita beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar. Ini di antara adalah 6 rukun iman yang harus kuat di dalam semuanya. Enggak perlu goyah. Makin hari makin naik. Karena iman itu adalah dia bisa naik bisa turun. Itulah sifatnya iman. Yazid wa yanqus. Iman Allah pada suatu saat bisa naik, yazid, pada saat tertentu bisa dia turun. Kalau sedang naik iman Allah, kita betul-betul sungguh-sungguh beribadah, betul-betul khusyuk salat kita. Tapi pada saat iman Allah mulai turun, kita lengah dengan ibadah kita. Kadang lalai, kita masuk waktu salat, bikolah, masih ada kegiatan lain, sehingga kadang terundur 1 menit, terundur 5 menit, terundur 10 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan sampai tiba masuk waktu salat yang baru kita salat. Ini artinya pada saat kondisi iman kita lemah. Lalu Allah menyampaikan ayat, beruntunglah yang dilewat ketika beriman, karena orang beriman ini dipastikan nanti masuk surga, insyaallah. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Tentu ada nanti amal-amal orang beriman yang dipastikan beruntung oleh Allah. Kita akan bahas satu saja pada pagi ini. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un.
khusyuk saya. Bagaimana konsep di antara salat khusyuk itu? Ada salat yang semua anggota tubuh itu lidahnya mengucapkan, hatinya mengingat pada Allah, kemudian dia juga memahami di antara tentunya apa yang dia baca sedang salat. Itu di antara mana? Bagaimana salat itu betul-betul khusyuk salat. Karena Allah insya Allah akan menilai seseorang itu salatnya tergantung kualitas ibadah salat itu. Karena itulah kita ibu bapak harus terus berusaha hari ke hari bahwa salat itu kualitas ibadah salat itu makin hari makin baik. Lalu caranya kita harus memahami makna hakikat salat itu. Yang pertama dulu salat. Kalau bahasa hadis Nabi, as-salatu imanun. Faman aqamaha faqad aqamah. Wa man tarakaha faqad hadama. Salat adalah tiang agama. Maka siapa yang betul-betul sempurna ibadah salatnya, berarti dia sudah menegakkan Islam dengan baik. Wa man tarakaha, siapa yang meninggal salat, berarti dia hadam din, meruntuhkan agamanya. Kan tegas. Berarti melihat siapa orang yang betul-betul menegakkan Islam, membela agama Islam, lihat aja salatnya. Dia salat atau tidak? Kalau dia salat dengan baik, berarti dia sudah berusaha untuk menegakkan agama din Islam. Li'ala kalimatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kondisi dasarnya sahih. Itu pertama. Lalu hadisnya juga menyatakan di antara rukun dari Islam seseorang itu adalah salat. Bunyan Islam ala khamsin, ditegakkan Islam kepada seorang baru orang itu dikatakan Islam sempurna. Yang pertama, bisyahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang ketika mengenal dia disuruh dulu pertama mengucapkan syahadat. Itu tandanya Islam. Sudah syahadat, wa iqamis shalah. Dia mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam. Jadi rukun, tonggak fondasi Islam seseorang tergantung dari salatnya. Lalu nanti di akhirat ibu dan bapak, Allah akan memeriksa, meneliti atau mencari dulu nanti. Pertama dulu diperiksa di akhirat adalah bagaimana salat kita seorang. Itu dulu amalan yang pertama dihisab di akhirat adalah bersalat. Belum yang lain, salat dulu. Sebulan subuh, salat subuh terus menyatakan ketika kita ini termasuk bersyukur alhamdulillah masih diberikan hati, kekuatan tangan, kekuatan kaki, kekuatan pemikiran masih mau dan buat kita untuk subuh ke masjid. Luar biasa karunia Allah yang satu ini. Di balik salat. Zuhurnya bagaimana? Bulan salatnya ada atau salat tidak dia salat? Atau bulan zuhur sibuk aja dengan urusannya masing-masing. Sibuk di kantor, sibuk di sawah ladang, sibuk di mana-mana, di semua aktivitas. Mungkin bulan ini zuhur. Kalau yang melaksanakan salat berarti alhamdulillah tidak lalainya. Itulah memeriksa perkara salat. Maka itulah kita perlu ibu dan bapak mengambil manfaat besar dari salat. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salatnya ada dalilnya kita. Dalil salat ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau masih ada Bapak, terlanjur juga berbuat dosa, keji atau munkar, berarti bisa jadi salat kita belum benar. Masih perlu ditingkatkan kualitas. Salat kita belum khusyuk. Karena itu dasar.
Allah katakan juga Rasulullah, sholat itu tanha bisa mencegah seorang daripada berbuat keji dan mungkar. Kalau dia betul-betul sholat dengan baik, baca dengan baik, khusyuk dengan baik, insya Allah dia akan bisa mempengaruhi jiwa seseorang, akan bertindak, berpikir, ya berbuat keji dan mungkar. Maka di antara caranya berapa? Kita harus terus banyak belajar tentang sholat. Tidak boleh cukup ada ilmu tentang sholat. Ada antaranya berapa? Kita ketika sholat itu bagaimana kita paham yang betul. Ya, harus mengerti. Mulai takbir, Allahu Akbar. Itulah mulai awal memahami itu. Kita ucapkan Allahu Akbar. Lidah berkata Allahu Akbar. Pemahaman pemikiran kita tahu Allah Maha Besar, artinya hati tersangkut kepada Allah. Kalau Allah yang Maha Besar ketika sholat, tidak ada yang nggak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti semuanya kecil. Karena semuanya kecil, ketika mulai sholat semua harus ditinggalkan. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dulu ini yang kita latih. Tidak hanya kami pun harus banyak berlatih. Tinggallah perkara rumah, perkara keluarga, perkara harta, perkara jabatan. Ketika sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kita harus berusaha bagaimana kita khusyuk sholat yang benar. Allahu Akbar, jadi karena juga samba kami boleh bukan dibuat samba. Allahu Akbar, jadi karena dia lima kunci tak tadi boleh apa? Allahu Akbar, tidak perlu karena urusan jabatan kan dua lain, urusan dunia yang kadang-kadang mempengaruhi kualitas kekhusyukan. Jadi paham. Mulai kita sholat Allahu Akbar, kita baca doa kita, kabir, alhamdulillah sampai akhir itu semuanya maknanya sangat bagus. Memuji pada Allah. Lalu setelah itu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dua bagian dalam surah Al-Fatihah. Pertama bagian memuji Allah, kedua bagian meminta berdoa kepada Allah. Ini kalau bisa kita pahami. Ketika imam membaca di depan Al-Fatihah, itu kita menyimak di belakang. Kalau bisa ketika dibaca itu oleh imam, awak paham makna artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya belakang? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terlintas dalam ingatan awak. Artinya tuh, maka sebarang jawab berapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Malik Yaumiddin, yang menguasai raja di hari akhir. Itu pemujian semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ini pernyataan. Kalau doa iftitah tadi yang di awal kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan kita pertama. Keikhlasan ibadah. Sesungguhnya salatku wahai Allah, wa nusuki seluruh ibadahku, wa mahyaya kehidupanku ini, wa mamati matiku nanti lillahi rabbil alamin. Karena Engkau ya Allah Tuhan semesta. Bila makna keikhlasan, ikhlas salat. Maksud itu doa Al-Fatihah tadi, separuh kita memuji Allah. Lalu bagian separuh terakhir, Allah meminta berdoa kepada Allah. Doa yang luar biasa mencakup seluruh aspek kehidupan. Adanya yang pertama padanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah
tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah minta petunjuk. Ini doa sedang sholat. Lalu bagaimana mungkin awak ketika berdoa pada Allah sudah ikhlas, tidak sadar pada yang kita ucapkan. Kita meminta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mungkin kita sekarang berapa dalam jalan-jalan kehidupan yang kita lalui 24 jam yang diberikan Allah kepada kita tuh, mungkin sebagian jalan awak lurus. Ada 2 jam mungkin lurus, 3 jam mungkin berbelok jalan kita, 20 jam berbelok, 4 jam lurus. Atau mungkin lurusnya 20 jam, 4 jam kita berbelok di jalan yang benar dalam menjalani melalui aktivitas kita. Atau 1 jam tidak lurus. Semuanya itu kita harus minta pada Allah, tunjukilah Pak. Kenapa? Tidak dapat petunjuk sehingga kita melakukan jalan kehidupan itu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Maka meminta terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, yang kau marahi, bukan pula jalan orang yang sesat. Kalau lakukan ini mudah-mudahan, insya Allah kita akan khusyuk. Ini di antaranya. Berarti kita memahami bacaan sholat kita itu paham. Akan fokus untuk menyimak imam. Bapak yang laki-laki nanti ketika baca Al-Fatihah akan fokus. Tambah lagi nanti ketika membaca ayat-ayat pendeknya dalam sholat. Kalau kita fokus nanti, karena imam ini berdoa, dia bisa salah membacanya. Baca ayat bisa salah. Jangankan saya itu, imam-imam besar, imam Masjidil Haram, imam Masjid Madinah, semua imam-imam itu ada waktunya dia terlupa atau salah baca ayat. Nah, itu diajarkan sama bapak yang di bagian sebelah tadi, yang merasa lebih bisa nanti mengingatkan imam. Tentu kok yang lebih hafalnya lebih rancak, lebih banyak. Kira-kira nanti bisa dia ingatkan kesalahan. Termasuk dia nanti seandainya imam batal nanti wudhunya, keluar nanti buang anginnya, nanti dia akan keluar nanti dari menjadi imam, akan majulah nanti mengganti imam. Maka bahasa belakangnya barisan orang-orang yang siap menggantikan posisi imam. Jika imam nanti terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu itu tadi. Tuh maksudnya. Nah, terus nanti mendapat semua bacaan salat itu akan bisa menguatkan mempersukan kita kalau kita paham. Lalu kita rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Wa puji Allah. Subhana masya Allah engkau ya Allah yang maha besar, maha tinggi. Doa tidak, nanti kita rukuk. Nah, ini ada tempat berapa? Doa duduk antara 2 sujud. Kok 8 doa yang dahsyat sebenarnya. Yang mungkin sebagai kita karena kita tidak paham artinya, pas pada waktu kita duduk antara 2 sujud, capek-capek di sana. Padahal doanya sangat luar biasa. 8 doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 permintaan. Kalau banyak doa yang sangat baik. Kita perlu meminta. Allah itu mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau orang bertanya, nanti umat bertanya, manusia bertanya, sa'alaka ibadi anni, bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani.
aku akan mengabulkan doa-doanya ketika dia berdoa. Apalagi doa sedang sholat. Itu tadi 8 doa yang sangat bagus. Ayat pertama, Rabbi firli, wahai Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan. Minta ampun dosa. Karena kita ini penuh mungkin dengan dosa itu. Semua mampu menyebabkan anak-anak sholat itu lalai dan khusyuk karena dosa-dosa kita. Bagus melayang-layang sedang sholat tak anak lain, tidak fokus, capek-capek awak. Karena bisa dipengaruhi sebagian dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan mempengaruhi kekhusyukan sholat kita. Bahasa ramalannya minta ampun beristighfar kepada Allah. Sekolah tempat yang tepat kita minta ampun kepada Allah. Doa yang Allah baca ketika duduk antara dua sujud. Rabbi firli, wahai Allah, ampunilah segala dosa. Yang kedua, rahmati, wahai Allah, sayangilah aku. Kita minta sayang Allah. Kita tahu berapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling menyayangi Allah. Allah lebih sayang kepada Allah daripada pasangan hidup Allah. Kalau punya suami, Allah lebih sayang kepada Allah daripada suami kita. Allah lebih sayang kepada kita dibanding anak-anak kita. Allah lebih sayang kepada kita dari semua orang-orang yang dekat dengan kita. Pasti itu. Karena sayang Allah kita sekarang bisa dibulu, bisa melihat mata dengan terang, melihat jelas, telinga masih nyaring mendengar, kaki masih kuat berjalan, masih mampu ikut sholat bertahan di Jumat pagi ini, mengikuti imam dengan sujud tilawah ayat yang panjang sangat. Harus kuat iman. Allah berikan kemampuan. Itu kenapa? Karena Allah sayang dengan kita. Kata kita minta warhamni, duhai Allah sayanglah. Kalau Allah tidak sayang kawalai, pasti berat kita hidup bersama. Nyelapin sayang Allah kawan, berat kita menjalani kehidupan. Kok rasa kita terhambat, pemikiran kita tertutup menjalani masalah. Anak-anak tidak mau diatur, kerja kita berantakan, semuanya. Itu kenapa? Karena mungkin Allah cabut rasa sayangnya bersama kita. Karena itulah dalam sholat ibu bapak kita membaca warhamni dalam doa seperti apa? Ampunilah aku, sayangilah aku, warham. Paling pertama, yang ketiga, wajburni, ijbah, tutuplah. Yang tutuplah semua aib-aibku. Jadi bagaimana Allah menutup aib awak, dosa awak, kesalahan awak, tentu di hadapan orang lain. Karena kita ini banyak dosa, banyak aib. Seandainya lah manusia ini dibukakan aibnya satu persatu, mungkin tidak tahu makhluk orang lain, tidak akan mampu kita berjalan bermasyarakat karena aib kita. Kita pun diajarkan berdoa. Di samping memohon Allah tutup aib kita, kita juga harus menutup aib saudara-saudara kita. Tidak boleh kita bukakan aib saudara-saudara kita. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah nanti juga akan menutup aibnya nanti di akhirat. Aib, kelemahan, karena kita manusia ini yang penuh dengan dosa. Di situ wajibur nih, apa lagi? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Apa makna warfa'ni? Ya Allah, angkatlah derajatku, muliakanlah aku, hai Allah. Dalam pandang manusia tidak dihina ada orang lain, mulia terutama di sisimu ya Allah. Kita mengharap mulia di sisimu. Karena kalau Allah muliakan kita berapa, itu manusia satu pun tidak akan bisa menghinakan kita. Kalau Allah angkat derajat Allah, tidak satu manusia pun bisa nanti akan merendahkan kita. Nah, kita minta terus warhamni. Yang kelima, warzuqni,
Wahai Allah, berilah aku rezeki. Tidak sakit. Mungkin rezeki kita kurang, mau menjalani kehidupan biaya kehidupan, melanjutkan pendidikan sekolah anak-anak, membantu keluarga lain, itu masih terasa kurang sedikit. Kita meminta warzuqni, berilah aku rezeki sebagai karena Allah yang memberi rezeki, tidak ada yang lain. Kepada Allah. Itu yang kedua. Wah ini udah berilah aku petunjuk. Nah, sama dengan tadi ini siratal. Yang ketujuh, wa'afini, berilah aku kesehatan. Sehatkanlah aku ya Allah. Jadi minta sehat. Karena kalau kita sehat dimudahan, sehat walafiat batin, insyaallah kita akan bisa lebih sempurna ibadah. Kalau badan awak sehat, apa bisa kan sudah sakit? Coba sakit, tidak bisa masuk. Kamu sih? Coba sakit, tidak bisa puasa sunnah. Karena itulah kita minta selalu kesehatan pada Allah. Di mana minta kesehatan? Di duduk doa duduk antara dosen. Yang sama Allah mungkin tidak tahu ada. Baca sekedar baca Allah dan itu. Enak doanya maknanya sangat hebat. Yang terakhir, wa'ani, makanlah segala kesalahan. Jadi maaf. Tadi ampun di awal, sekarang maaf lagi. Ini dua hal yang mengharapkan terhadap dosa kesalahan yang kita lakukan itu Allah maafkan kita. Termasuk di sini bagaimana Allah juga memberikan kepada jiwa kita jiwanya orang-orang bermaaf. Terhadap kesalahan orang lain. Inilah intinya pendapat yang kita sebut hari ini. Mari terus kita belajar, kan? Sama-sama belajar. Kita pelajari makna-maknanya yang kita baca secara itu. Mudah-mudahan kalau kita paham beberapa, ini bisa mengarahkan kita untuk lebih khusyuk dalam salat. Karena Allah tidak menilai lebih baik kualitas pahala salat kita itu kalau bisa lebih khusyuk dalam salat. Ada pertanyaan yang menjawab? Cukup? Baik. Tidak ada pertanyaan, dibuka saja yang kita sebut hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita yang berapa? Ilmu kita. Kalau ternyata salat itu perlu kita paham yang kita baca. Ini membantu nanti meningkatkan kualitas kita salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak maaf, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ye. Sama-sama ya.